cerita Ramadan seputar pemilihan di KPU Kabupaten Semarang. Tausiah kami hadirkan podcast spesial untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Tausiah volume 1 edisi Ramadan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pendidikan politik pasca pemilu kada bersama Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Beliau adalah Bapak Ahmad Ilman Nafia. Silakan disapa dulu teman pemilih yang di studio dan di rumah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua ya? Puasa. Alhamdulillah. Oke, Pak Ilman. Pemilu sudah selesai, pilkada juga sudah selesai. Bagaimana evaluasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih pada pemilu dan pilkada kemarin ya, Pak ya? Ya, terima kasih Mas Dipta atas pertanyaannya. Pada dasarnya pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dalam pemilu atau pemilu kada 2024 kemarin berjalan lancar. Kami memiliki rencana-rencana pelaksanaan sosialisasi dan alhamdulillah semua rencana yang kami susun dapat terlaksana. Meskipun masih ada beberapa PR yang belum maksimal, terutama terkait dengan segmentasi. Jadi dalam pemilu kemarin kita masih belum maksimal memberikan sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada segmentasi, khususnya pada segmen buruh ya. Jadi buruh pabrik, nelayan, terus kemudian petani, kami belum bisa menyentuh secara maksimal di pilkada kemarin. Oke, kalau gitu. Berarti sekarang saya mau tanya nih, Pak. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang hadir menggunakan hak suara pada pemilu dan pilkada tahun 2024 ini, Pak? Terkait dengan partisipasi pemilih dalam pemilu di 2024, kita bisa sampai 89%, Mas Dipta. Jadi pada pemilu 2024, pemilih yang hadir dalam TPS 89 sekian persen kita bisa menjangkau itu. Namun dalam pilkada 2024 dalam kondisi yang berbeda tentunya ya, dalam kondisi yang berbeda ada faktor-faktor yang berbeda juga. Di pilkada 2024 partisipasi kita 75%. Dari 807.204 DPT sebanyak 606.340 yang memilih. Jadi kalau kita total itu 75%-an. Gitu Mas Dipta. Oke, lalu saya mau tanya lagi nih, Pak. Apa program andalan KPU Kabupaten Semarang dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu kada tahun 2024? Dalam pilkada 2024 kita memiliki banyak program. Yang pertama yaitu Election Carnival. Jadi Election Carnival itu kita menggunakan pendekatan seni dan budaya untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada 2024 kepada masyarakat luas. Jadi per kecamatan kita menjalankan Election Carnival di seluruh kecamatan. Meskipun memang ada berbagai variasi ya, variasi pendekatan, ada yang menggunakan reog, ya kan, ada yang menggunakan pendekatan seni dan budaya musik, ada yang menggunakan pendekatan sholawatan dan lain sebagainya. Namun secara garis besar sosialisasi pendidikan pemilih pada pilkada 2024 kemarin andalannya di Election Carnival karena menjangkau hampir 70.000 penonton, Mas Dipta. Kalau saya hitung-hitung itu ada 70.000 lebih lah penonton bisa mengikuti secara langsung kegiatan sosialisasi yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga melakukan Jambore Demokrasi. Mungkin Jambore Demokrasi ini satu-satunya yang ada di Jawa Tengah, karena
saya belum melihat di kabupaten lain melaksanakan Jambore Demokrasi. Jadi kita mengundang pemilih pemula melaksanakan kemah selama 2 hari dan kita isi materi-materi terkait dengan demokrasi dan khususnya terkait dengan Pilkada 2024 kemarin. Dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana di kampus Undaris dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari SMA karena yang mendaftar banyak sekali, bahkan kita sampai menolak mendaftar, Mas Yupta. Terus yang ketiga, kita juga melaksanakan Lokakarya Pemilos. Jadi Lokakarya Pemilos ini kita menerbitkan sebuah buku, dibantu oleh mahasiswa UIN Salatiga, menerbitkan sebuah buku, dan buku itu berisi tentang pedoman pemilos. Sehingga sekolah-sekolah, khususnya SMA yang akan melaksanakan pemilos, tidak pusing, tidak istilahnya membuat konsep-konsep lain, cukup dengan buku itu dapat dibaca dengan mudah, dipahami dengan mudah, sehingga mereka bisa melaksanakan pemilos mirip dengan aslinya, begitu Mas Yupta. Jadi tiga kegiatan itu yang menjadi andalan kami kemarin. Pastinya meriah sekali ya Pak ya. Untuk selanjutnya, apa program Sosdiklik Parmas pasca pemilu kada 2024 ini Pak? Nah, pasca Pilkada 2024 ini tentu pendidikan pemilih itu tidak berhenti pada tahapan saja, Mas Dipta. Jadi long life education. Jadi masyarakat itu harus dididik baik secara langsung atau tidak langsung, dididik mengenai demokrasi ini. Sehingga nanti harapannya masyarakat itu akan sadar demokrasi. Sehingga setelah pilkada ini bukan berarti kita tidak akan melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Kita justru memiliki program yang lebih padat daripada yang tahapan. Kalau tahapan itu kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Kalau ini nanti akan panjang, kita akan mengisi kegiatan-kegiatan sosialisasi masuk ke relung-relung masyarakat yang belum kita sentuh pada tahapan kemarin. Contohnya, kita akan membuat Lokakarya Pemilos lagi, tapi jangkauannya ke SMP. Kalau di tahapan kemarin, Lokakarya itu di Pemilos di SMA, kita hampir seluruh SMA sudah kita undang KPU untuk mengikuti kegiatan Lokakarya. Lain nanti harapan kita setelah ini kita akan menjangkau ke SMP. Meskipun ya sama prosesnya, namun belum kita programkan kemarin. Jadi nanti sasaran kita setelah ini di pra pemilih yaitu usia SMP. Terus kemudian kita juga akan mengembangkan media sosial kita. Media sosial kita itu kan sambung tangan kita ke masyarakat. Sehingga media sosial kita itu menjadi salah satu jendela pengetahuan demokrasi bagi masyarakat. Dan semoga saja nanti medsos kita bisa berkembang dan bisa menyampaikan informasi-informasi tentang pemilu atau pilkada atau demokrasi ke masyarakat umum. Terus kemudian selanjutnya kami juga akan mengembangkan podcast ini. Podcast ini nanti insya Allah setiap bulan kita akan selalu produksi, kita akan undang-undang narasumber-narasumber yang kompeten untuk berbicara tentang demokrasi, sehingga channel YouTube KPU Kabupaten Semarang itu menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Semarang. Termasuk di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk mengisi kegiatan Ramadan ini dengan podcast Tausihya yang hari ini sedang berlangsung. Begitu Mas Yupta. Oke, terima kasih Pak Herman atas waktunya. Semoga dari penjelasan tadi masyarakat akan lebih tahu dan aktif dalam proses-proses demokrasi di Republik Indonesia ini. Oke Pak Herman, untuk terakhir kasih kami kata-kata dong Pak Herman. Kata-kata hari ini Pak Herman. Kata-katanya apa ya? Kata-kata hari ini bagi yang menjalankan puasa, semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tujuan puasanya tercapai, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yang puasa jangan mukah ya le. Oke, sekian
podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.